Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Di video kali ini saya akan melakukan servis bagian suspensi depan dengan keluhan pada saat di jalan permukaan tidak rata, shocknya jeduk. Shocknya jeduk atau kurang baik dalam melakukan peredaman saat di jalan yang tidak rata. Nah, indikasi yang didapatkan adalah begitu banyak kotoran di bagian luar, di bagian seal debunya. Nah, ini bisa menjadi salah satu acuan bahwa seal shock ini terdapat kebocoran. Nah, apabila sudah terlihat seperti ini, ada sebaiknya kita langsung melakukan pergantian di bagian seal shock dan juga pergantian oli shocknya untuk menghindari hal-hal lain yang mungkin akan terjadi seperti goresan di bagian asok ataupun semacamnya. Jangan lupa gunakan oli shock yang asli dari Yamaha, yaitu Yamaluk. Kemudian pergantian seal shock yang asli pula dengan produk Yamaha untuk kekuatan dan keawetan part. Di sini menggunakan kode 3AY untuk motor Mio Sporty. Untuk langkah awal yang perlu kita siapkan adalah seperti yang terlihat pada video. Kita gunakan nampan. Yang satu untuk tempat di bagian suspensi atau shock nanti yang akan kita bongkar, dan satunya lagi adalah tempat untuk meletakkan kunci-kunci yang akan kita gunakan. Nah, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membongkar di bagian suspensi. Saya akan mencontohkan di bagian satu sisi saja untuk mempersingkat waktu dan pengerjaan. Oke, yang pertama kita lakukan di sini adalah pembongkaran di bagian atas atau di bagian tutup dari asoknya. Caranya cukup gampang, yaitu cukup menekan di bagian tutup karena ini berbeda dengan seri Nuvo ataupun yang lainnya yang menggunakan rad. Kalau di sini hanya menggunakan seal clip atau spi saja. Caranya cukup mudah, yaitu cukup ditekan satu sisi dan yang lainnya juga mencongkel ataupun menarik keluar untuk sepinya. Ini bisa dilakukan sendirian di rumah. Namun akan lebih mudah jika ada partner atau teman yang membantu dalam penekanan. Namun disarankan untuk tetap menggunakan ataupun meminta bantuan dari teman. Karena yang saya contohkan di sini adalah kita melakukan sendiri di rumah tanpa dengan bantuan alat khusus ataupun special tool. Nah, apabila sudah terlepas maka akan seperti ini untuk bagian klipnya, dan juga ini adalah penutup di bagian atas yang kita buka tadi. Terlihat jelas seperti pada video bahwa terdapat tumpukan oli ataupun oli yang sudah mengental, sehingga bisa dipastikan jumlah oli yang terdapat pada bottom shock ini sudah sangat sedikit atau bahkan habis. Makanya kita langsung saja melakukan pergantian. Namun terlebih dahulu kita membongkarnya sampai dengan benda yang terkecilnya sampai kita cuci bersih. Apabila dirasa oli shock yang di dalam bottom atau di dalam tabungnya sudah terkuras, selanjutnya adalah membuka seal debu pada shock ini. Caranya cukup dicongkel saja, namun lakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian seal atau mungkin tertusuk pada tangan, karena ini cukup berbahaya jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
Nah, apabila bagian sil debu sudah terbuka atau terlepas, langkah selanjutnya adalah bisa langsung melepas asok ataupun bisa juga mengambil tindakan melepas sepi untuk menahan bagian sil shocknya. Bebas untuk melakukan mana yang terlebih dahulu. Namun di sini saya mencontohkan untuk melepas bagian sepi pada sil shock terlebih dahulu. Nah, bahwa ini hanya untuk mengikat di bagian sil shock agar memungkinkan bila bottom shocknya rusak untuk silnya dapat bermain naik dan turun. Nah, itu hanya fungsi untuk spinnya tadi. Baiklah, kita masuk ke tahap cara melepaskan antara bottom shock dan juga asok. Yang perlu disiapkan di sini adalah kunci L set. Namun yang paling kita butuhkan di sini adalah kunci L berukuran 10, yaitu yang paling besarnya. Kemudian L8. Nah, untuk ukuran L10 ini kita cukup masukkan ke bagian dalam asok. Nah, itu akan ada suling di dalam. Nah, sulingnya itu nanti akan yang mengunci antara bottom shock dan juga baut pengikat. Caranya cukup dimasukkan yang bagian L10 dan juga untuk yang L8 untuk membuka baut yang dari bagian bawah ataupun untuk pembuangannya. Untuk mempermudah atau membuat tidak adanya beban yang begitu berat, boleh diletakkan di lantai namun menggunakan alas kain agar menghindari kerusakan ataupun lecet pada bottom maupun pada asok. Nah, apabila baut pengikat sudah kendor atau sedikit lebih lembut, baru kita bisa membukanya dengan gampang dengan cara seperti pada video. Nah, apabila baut pengikat sudah kendor ataupun lepas, maka asok akan terpisah dengan bottom shocknya. Sebelum langsung masuk ke bagian tahap pergantian seal shock, ada baiknya pengecekan dulu di bagian masing-masing asoknya, bagian kondisi per shocknya, kondisi bottom shocknya, dan pastikan semua part dalam kondisi baik. Namun apabila terdapat kondisi yang memang harus diganti, maka lakukan pergantian untuk mempersingkat ataupun bahkan untuk memastikan bahwa nanti setelah kita pasang sealnya bahwa shock ini dapat berfungsi dengan baik. Sesuai dengan tujuan kita kali ini adalah membuka ataupun menservis shock dengan cara tanpa menggunakan special tools atau alat khusus. Jadi membuka seal shocknya pun dengan cara yang cukup mudah, yaitu cukup menggunakan kunci T berukuran berapapun. Yang terpenting adalah bentuk dari kuncinya, yaitu T. Caranya adalah cukup masukkan satu ujung ke bagian seal shocknya, kemudian posisikan seal shock di bawah dan bottom shocknya di posisi atas. Setelahnya kita cukup tekan saja secara perlahan. Jika cukup keras, maka lakukan secara berulang dengan berputar. Jadi kita bisa lakukan bergantian bagi sisi satu kemudian sisi yang lainnya untuk memudah. Bisa dipastikan cara ini adalah cara yang paling aman dan juga mudah dilakukan. Namun jangan terlalu dipaksa apabila sudah terlalu macet, karena itu dapat mengakibatkan bottom shock yang pecah akibat terlalu keras atau memaksa dalam membuka seal. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini adalah bottom dan juga part yang lain yang sudah saya lakukan pembersihan atau sudah saya cuci terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pencucian atau pembersihan menggunakan air, menggunakan sabun atau mungkin bensin. Itu tergantung dari teman-teman sendiri mau menggunakan yang mana, karena semuanya aman. Dan juga gunakan angin bertekanan untuk membersihkan atau penyemprotan. Namun jika tidak memiliki kompresor di rumah, bisa juga dilakukan dengan manual, yaitu cukup dilap saja menggunakan kain yang bersih. Langsung saja kita masuk ke tahap pergantian pada seal shocknya. Nah, di sini juga kita menggunakan cara yang sederhana tanpa menggunakan
tools khusus untuk pemasangan sealnya. Caranya adalah kita gunakan seal shock yang lama sebagai pendorong ataupun alas dalam kita memukul, sebagai bantalan saat kita memukul seal shock yang baru. Jadi kita hanya memukul sisi dari seal shock yang lama. Caranya adalah dari bagian seal shock yang lama kita buang di bagian dalamnya ataupun yang mungkin terkena pada seal shock yang baru. Jadi kita potong saja yang bagian dalamnya, yang pada bagian bawah. Nah, ini adalah contoh seal shock yang lama yang sudah saya potong sebelumnya. Nah, untuk bagian bawahnya kita potong seperti yang saya tampakkan pada video. Jadi yang terkena pada seal shock baru hanya bagian sisi paling pinggirnya saja. Jadi tidak merusak seal yang memungkinkan terhubung dengan asok. Sehingga ini sangat aman jika dilakukan pula dengan hati-hati. Nah, setelah seal shock yang baru ditekan ataupun dipukul, maka akan terpasang dan posisinya harus sejajar seperti ini untuk agar sepinya nanti masuk ke posisinya. Jadi harus lurus dan sejajar agar masa pakai ataupun umur dari partnya bisa bertahan lama. Oh ya, sebelum pemasangan angka baiknya diperhatikan terlebih dahulu. Untuk bagian sisi yang memiliki angka ataupun huruf itu di bagian yang atas, dan sedangkan yang polos itu posisinya ada di bawah. Jangan sampai terbalik karena itu dapat memungkinkan oli akan rembes jika pemasangannya terbalik. Langkah selanjutnya adalah pemasangan di bagian spi untuk mengikat ataupun menahan seal shock agar tidak bergerak naik dan turun. Jadi fungsinya ini untuk mengunci seperti yang saya katakan sebelumnya. Apabila sudah, langkah selanjutnya adalah pemasangan asoknya. Cukup dimasukkan saja asoknya ke dalam bagian bottom shocknya. Kemudian pasang juga bagian suling maksud saya, dimasukkan ke bagian dalam asoknya. Nah, posisi yang bagian rat itu di paling bawah. Nah, itu karena akan mengikat ke baut pengikatnya. Apabila sudah, masukkan kembali kunci L berukuran 10 ke bagian dalam asok supaya nanti kita dapat mengencangkan baut pengikat dengan mudah. Posisikan terbalik seperti ini dengan posisi kunci L masih di dalam. Setelah itu ambil baut pengikat dan pasang kembali menggunakan kunci L8. Jangan lupa juga untuk mengencangkan baut pengikat agar tidak terjadi rembesan atau bahkan yang fatalnya adalah baut terlepas. Jadi kencangkan dan pastikan benar-benar kencang. Langkah selanjutnya adalah pemasangan di bagian persok. Nah, untuk bagian persok sendiri memiliki ulir yang berbeda, yang satu rapat dan juga yang satunya renggang.
Nah, yang paling benar adalah untuk Mio Sporty ini adalah posisi yang rapat ada di bagian atas. Kenapa diciptakan seperti itu? Untuk pengembalian atau pada saat meredam kejut dari permukaan jalan yang tidak rata, maka pengembaliannya akan menjadi soft atau lembut. Sedangkan jika posisinya terbalik, maka pengembalian akan terasa lebih cepat. Itu berfungsi sebagaimana pair clap. Maka jika pada mesin kan membutuhkan pengembalian yang cepat, sedangkan bagian shock membutuhkan pengembalian yang lebih lembut. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pemasangan atau pengisian dari oli shock. Sebagaimana yang tertulis, pada satu kemasan atau satu botol ini berisikan 150 ml oli shock. Sedangkan untuk Mio Sporty, Mio Soul itu menggunakan 53 ml. Untuk satu bottom shock, satu sisi shock menggunakan 53 ml. Untuk Mio J, Soul GT itu biasa menggunakan di 60 ml. Jadi untuk Mio ini kita gunakan 53 ml sesuai dengan standar dari Yamaha. Nah, untuk satu tabung bila menggunakan 53 ml, maka kita kurangkan saja 150 ml dikurang 53 ml, maka itu sisanya adalah 97 ml. Lakukan dan pastikan presisi, dan apabila memiliki alat ukur maka gunakan alat ukur, namun bila tidak memiliki alat ukur bisa berpatokan pada botolnya saja, namun posisikan pada permukaan yang rata agar hasilnya lebih pas. Apabila pengisian sudah sesuai dengan standar, langkah selanjutnya dan yang terakhir adalah pemasangan bagian penutup dari shocknya. Nah, posisi yang paling datar ini adalah di bagian bawah yang mendekati seal atau o-ring. Nah, yang bagian yang cekung itu di bagian atas, karena itu fungsinya nanti sebagai dudukan dari spinya nanti atau seal clipnya nanti. Caranya sama, cukup ditekan saja di bagian penutupnya, kemudian ditekan dan juga dimasukkan di seal clipnya. Maksud saya ditekan bagian penguncinya atau tutupnya dan juga dimasukkan seal clipnya. Apabila sudah terpasang, maka akan terlihat sebagai video, dia permukaannya akan rata. Yang terakhir adalah pengetesan atau pengujian sebelum dipasang ke kendaraan. Caranya adalah diputar balik dengan posisi bottom shock di bagian atas dan ditekan berulang.
lebih kurang 35 kali sampai 50 kali digenjot atau ditekan naik dan turun selama 35 sampai 50 kali untuk memastikan tidak ada kebocoran. Dan apabila tidak ada kebocoran, maka selesai, tinggal pemasangan bagian seal debu dan ini siap dipasang ke kendaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.